Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru guys ya. Jadi di video kali ini gue akan share beberapa hal penting yang menurut gue secara pribadi kalian wajib tahu guys ya. Jadi kalau nggak salah subuh tadi itu Apple udah merilis berbagai macam iOS untuk iPhone kita teman-temannya. Jadi dimulai dari iOS 12, iOS 15, iOS 16, iOS 18, iOS 26 pun semuanya mendapatkan update secara bersamaan teman-temannya. Termasuk di tangan gue ini adalah iPhone 6 guys, yang sebelumnya tuh mentok di kalau nggak salah iOS 12.57 ya. Sekarang itu mendapatkan update yang namanya iOS 12.58, di mana menurut gue secara pribadi ini adalah hal yang sangat-sangat bagus teman-temannya. Nah, jadi di sini gue pengen sharing ke kalian review dari iOS 12.58 yang udah gue install di iPhone 6 gue ini seperti apa sih yang gue rasakan di iPhone 6 yang sudah jadul ini teman-temannya. Jadi tanpa banyak basa-basi guys, kita langsung masuk ke video pembahasan kita berikut ini. Let's go. Oke guys, seperti yang udah gue share di tweet gue tadi pagi teman-temannya, per hari ini Apple itu meluncurkan update iOS untuk semua device-nya, mulai dari iOS 12, 15, 16, 18, dan 26. Jadi kebetulan untuk iPhone gua ini dapetin update iOS 12.58, which is itu adalah hal yang sangat-sangat menakjubkan teman-teman ya. Karena gue secara pribadi tidak menyangka banget masih mendapatkan update iOS 12.58 guys ya. Jadi kita langsung cek aja teman-teman. Jadi kalau misalkan untuk di iPhone 6 gua ini udah gue install di iOS 12.58 teman-teman ya. Jadi kita masuk ke general, kemudian kita bagian ke update, ke about. Kemudian sini kalian bisa lihat sendiri software versionnya itu 12.58 dengan kode nomor 16H88. Jadi kalau misalkan gue cek langsung guys ya, kalau untuk update 12.58 ini memang di sini dikatakan bahwa this update extends, jadi memperpanjang sertifikat yang dibutuhkan untuk penggunaan iMessage, FaceTime, dan aktivasi device-nya tetap bekerja dengan lancar teman-teman setelah Januari 2027. Jadi kita mendapatkan sertifikat aktivasi itu sampai Januari 2027, which is menurut gue secara pribadi mungkin iPhone 6 ini sampai tahun depan itu masih berfungsi ya untuk segala macam fitur seperti iMessage, kemudian FaceTime teman-temannya, dan juga iPhone-nya ini masih aktif dalam artian itu masih bisa terintegrasi dengan sistem-sistem di iOS guys ya. Nah, jadi guys, di sini gue pengen share ke kalian kalau misalkan untuk size-nya itu kan cuma di angka 89,2 MB. Nah, kemudian di sini teman-temannya gue sempat screenshot kalau misalkan untuk iPhone 6 gue ini itu sistemnya itu sebelumnya tuh di 1257 itu di angka 5,51 giga guys ya. Nah, kemudian setelah gue update ke iOS 12.58, di sini kita lihat sendiri bareng-bareng. Sini sudah terupdate 12.58. Kemudian di sini gue masuk ke bagian iPhone storage. Tadinya di angka 5 gigaan teman-teman. Gue pengen cek kalau untuk sistem datanya di 12.58 berapa sih. Nah, di sini ternyata untuk sistem datanya di angka 6,1 giga. Jadi yang sebelumnya tuh di angka 5,5 kalau nggak salah guys ya, 5,51. Di 12.58 ini di angka 6,1 giga, jadi ada penambahan sekitar 600 mega teman-teman ya. Jadi gue sih nggak terlalu peduli karena storage di iPhone 6 gue ini juga masih lega banget, jarang kepake guys ya. Nah, jadi di sini ada beberapa hal yang ingin gue share ke kalian. Jadi yang pertama itu dari sisi FaceTime dan juga iMessage. Kita langsung masuk ke bagian iMessage teman-teman. Jadi kalau misalkan untuk iMessage ini sendiri, ini ternyata tetap diperpanjang oleh Apple, jadi masih tetap bisa berfungsi ya, minimal sampai tahun depan. Minimal banget tuh 2027 Januari teman-temannya. Jadi kalau misalkan gua tes di sini langsung guys ya, tes. Ini masih deliver ke iPhone 12 mini gua teman-temannya. Jadi di sini deliver, dan juga kalau misalkan gua pengen balas dari iPhone 12 mini gua juga masuk lancar jaya. Ini kita tes dulu guys ya. Oke guys, jadi ini adalah iPhone 12 mini gue yang barusan gue tes dari iPhone 6 teman-temannya, seperti ini. Di sini gue akan balas dulu, tes juga bos. Kita cek di sini apakah ini masuk. Oke, ini langsung masuk. Kemudian kalau misalkan kita matikan, kita tes lagi ya, tes. Ini deliver teman-temannya. Nah, ini belum ada muncul. Nah, ini baru ada muncul, mungkin ada sedikit jeda. It's fine. Bosen nih, buat tes lagi. Oke, ini udah ke deliver. Nah, masuk lagi. Jadi so far guys ya, kalau misalkan untuk dari iMessage dan juga untuk FaceTime, sebenarnya nggak ada masalah sama sekali di iPhone 6 ini teman-temannya. Semuanya tuh berfungsi dengan baik, apalagi kalau misalkan gua cobain untuk FaceTime video.
Kita cek langsung teman-teman, ini gue FaceTime video langsung. Oke, seperti ini guys. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi ini kalian bisa lihat sendiri berfungsi dengan baik guys ya. Nah, jadi di sini yang ingin gue share ke kalian itu adalah bahwa untuk dari iPhone 6 ini sendiri walaupun udah sebegitu jadulnya, cuma masih mendapatkan update yang menurut gue secara pribadi itu tuh mengamankan jangka pakainya sampai tahun depan di tahun 2027 guys ya. Nah, jadi untuk dari fitur seperti Touch ID lancar jaya, kemudian untuk dari iMessage oke, FaceTime juga oke, nggak ada masalah sama sekali. Jadi kalau misalkan kalian bilang ke gue, bang, gue nggak bisa pakai WA lagi, betul. Tapi gue bisa menggunakan iMessage untuk chat ke orang-orang terdekat gue, teman-teman. Itu yang bisa gue share ke kalian. Kemudian juga dari penggunaan sosial media. Kebetulan sosial media yang bisa dipakai di iPhone 6 ini terbatas hanya di beberapa aplikasi, termasuk Instagram dan juga Spotify yang memang sering gue gunakan untuk dengerin lagu, teman-teman. Kalau misalkan gue buka Instagram, di sini yang bisa gue notice adalah memang untuk penggunaan Instagram ini dia lebih smooth teman-teman. Yang gue rasakan dia nggak seperti gimana ya guys ya, feelingnya itu dia nggak ngadat, dia nggak kayak nge-lag gitu teman-teman. Di sini gue bisa bilang ke kalian ini gue suka lancar dan memang ada jeda, namanya juga sudah iPhone jadul teman-teman, tapi tidak mengganggu. Ini gue suka banget guys, seperti ini dia lagi loading refresh, kemudian gue buka lagi. Gue kalau misalkan buka seperti ini, gue pengen like, gue tinggal touch seperti ini, lancar ya, tekan lagi seperti ini, tidak ada masalah sama sekali. Gue lanjut lagi seperti ini, lancar. Gue lanjut lagi, gue lanjut lagi, gue lanjut lagi, gue lanjut lagi, lanjut. iPhone 6 guys, kalian bayangkan iPhone 6 jadi masih lancar ya. So far gue masih puas banget dengan iPhone 6 ini, cuman minusnya aja memang udah gak support banyak aplikasi banget. Karena kalau masih support banyak aplikasi, gue rasa masih banyak loh orang yang menggunakan iPhone 6. Jadi memang keputusan Apple untuk tidak memberikan lagi kompatibilitasnya untuk iPhone 6 ini menggunakan aplikasi-aplikasi umum sekarang itu tepat. Karena menurut gue secara pribadi iPhone 6 ini memang tidak ada kendala apapun mengenai fitur-fitur dan juga seperti kamera teman-teman. Di sini gue pengen buka kamera. Kita buka kamera di sini. Kemudian kalau gue foto seperti ini juga oke. Juga lancar-lancar aja, tidak ada masalah sama sekali teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri seperti ini, ngeburstnya juga bisa di burst teman-teman. Nah, kita cek dulu di sini all picture. Oke, kita masuk sini. Nah, di sini juga gue bisa bilang ke kalian kalau misalkan untuk dari sisi fungsional bisa, untuk dari sisi foto, video juga lancar-lancar aja, tidak ada permasalahan sama sekali. Kemudian gue pengen sharing dari sisi baterai. Baterai di iPhone 6 gue ini masih di angka 100% teman-teman, karena baru aja diganti sebelumnya sama yang jual. Masih di angka 100%. Nah, sebelumnya tuh gue bisa bilang ke kalian kalau misalkan untuk standby mode di 12.57 di iOS sebelumnya itu gacor banget, bisa tahan sampai seminggu kalau nggak dipakai teman-temannya. Tapi pas dipakai itu dia lumayan boros penurunan baterainya teman-temannya. Nah, setelah diupdate ke iOS 12.58 ini menurut gue secara pribadi standby mode-nya itu sedikit berkurang. Kalau misalkan nggak dimainin itu yang sebelumnya tuh mungkin bisa 6 hari, sekarang itu gue bisa bilang mungkin prediksi gue, analisa gue tuh mungkin standby mode-nya cuma bertahan 3-4 hari maksimal doang. Tapi kalau misalkan dipakai untuk kegiatan sehari-hari, ternyata untuk penurunannya itu lumayan stabil dibandingkan dengan 12.57. Jadi 12.57 standby mode-nya kenceng, 12.58 yang sekarang standby mode-nya kecil. 12.57 pemakaiannya itu baterainya tuh lumayan berkurang drastis kalau dipakai iPhone-nya. Tapi di iOS terbaru 12.58 ini walaupun dipakai aktif juga penurunannya tuh stabil menurut gua secara pribadi teman-temannya. Jadi so far itu adalah hal-hal yang sangat bagus yang gua temui di iPhone 6 ini teman-temannya. Jadi buat kalian yang nanya ke gue update-nya itu seperti apa, gue bisa bilang oke banget guys ya, kalian wajib update untuk 12.58 di iPhone 6 ini teman-teman ya. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue share ke kalian, karena bagi gue secara pribadi update seperti ini tuh sangat penting dalam rangka memang untuk memberikan jangka panjang jangka pakai 1 tahun lagi kepada iPhone 6 ini. Gue rasa masih banyak banget pecinta iPhone 6 di seluruh dunia ini, termasuk gue secara pribadi masih sangat cinta dengan iPhone 6 ini. Bahkan gue berencana untuk menggunakan seluler
download data di iPhone 6 ini. Gue pengen beli SIM card yang baru teman-temannya. Oke, buat kalian yang memang udah menggunakan iPhone 6 ini dan udah kalian install di iOS terbaru, coba kalian komen di kolom komentar, kalian share ke gue apa permasalahan yang kalian alami. Kalau gue secara pribadi sejujurnya tidak ada masalah sama sekali. Suhu panas relatif stabil dan aman teman-temannya. Sekian video gue kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat teman-temannya. Bye bye guys.